Jawa Tengah yang sekitar 3 tadi ada tugas. Ya alhamdulillah Allah kasih umur yang bermanfaat itu, umur yang berkah, umur yang Allah kasih kesibukan. Tapi sibuk yang baik ya, bukan sibuk yang enggak. Itu salah satu keberkahan umur ya. Salah satu keberkahan umur adalah Allah kasih kita kesibukan untuk sesuatu yang baik untuk akhirat yang akan datang. Mudah-mudahan kesibukan kita yang selama ini kita rasakan dan kita lakukan menjadi sebuah amal soleh. Walaupun kelihatan yang main-main, mudah-mudahan tetap jadi amal soleh. Kan nyenengin orang ibadah Pak. Ada teman kita mau main susah, ada teman yang nyenengin dia, temenin. Itu namanya ya kan ya. Main susah gitu kan kagak ada kipernya, aduh kasihan udah. Ya kalau diajar buat nyenengin orang kan ibadah ya kan sehat gratis lagi nggak patungan kan. Iya ya dulu kita akan Pak. Baik, salam semoga diserahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat kita panjatkan nyampe ke Rasulullah dan semoga kita menjadi umat beliau dan mendapat syafaat di hari kiamat yang akan datang. Berlapas sekalian, seperti biasa sebelum kita lanjutkan ya sama-sama kita baca Fatihah dengan penuh harapan semoga tanpa Fatihah ini hidup kita jadi enak, yang sedang susah Allah mudahkan, yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang Allah lunaskan. Pokoknya apapun yang sampai di kita puyeng Allah lepas. Dan semoga juga kajian malam ini akan bermanfaat buat kita untuk bekal hidup dunia dan akhirat yang akan datang. Al-Fatihah ala hadi ini yang wali kulli salihah. Rahmatina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang masuk surat Al-Asr ya. Ini suratnya pendek tapi kalau dibahas panjang banget karena banyak kata-kata kunci di sini Pak di dalam surat Al-Asr ini. Ya baik, nanti kita coba pahami semampunya ya, mudah-mudahan dengan pemahaman yang sedikit kita buka ini akan membuka wawasan kita untuk memahami apa maksud Allah dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri di situ apa di wal 'asri? Kayak lagunya siapa ya? Demi masa. Wal 'asri waw di situ huruf qasam. Huruf qasam itu artinya huruf sumpah, ya. Ada contoh-contoh huruf qasam itu di dalam ilmu nahwu, dalam kata bahasa Arab, huruf sumpah itu ada 3. Menggunakan waw, al-waw, kadang huruf ba, kadang huruf ta. Wallahi, tallahi, billahi sama tuh. Kalau itu huruf qasam atau huruf sumpah maka artinya demi Allah. Di sini wal 'asri demi waktu. Asr ini banyak ulama beda pendapat tentang pengertian asr. Asr ada yang mengartikan waktu secara umum, itu namanya asr. Ada yang mengartikan asr itu ya waktu asar, salat asar. Asal katanya asar itu bermakna memeras. Nah, asal kata asr itu artinya memeras. Karena kenapa dikatakan memeras? Karena sejak pagi sampai siang kita bekerja, sore tinggal terus nyelam. Nah makanya sekarang asar. Tapi seluruh ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan asar di sini adalah waktu, ya, demi waktu atau biasa kita bilang masa. Apa sih waktu? Waktu yang di sini dimaksud dalam Al-Qur'an ini adalah waktu di mana manusia hidup selama di dunia. Ya, selama dia hidup di dunia. Kalau dia tidak hidup di dunia, maka ayat ini nggak masuk dalam hitungan buat dirinya. Contoh, berapa kali? 42. Apa ya? Ya, contoh, sebelum kita hidup sudah ada waktu belum?
Sudah. Orang tua kita, ketika masa orang tua kita belum ada. Nah, waktu sebelum kita disebutnya dahar. Apa? Dahar, bukan dahar. Lamun dahar makan. Dahar itu waktu sebelum kita hidup. Itu namanya dahar. Nah, kalau waktu pada saat kita hidup, nah dimaksud dengan ayat ini adalah waktu pada saat kita hidup. Wal asr. Demi waktu, demi masa di mana manusia hidup, di mana kita ini hidup. Saya tidak bahas terlalu panjang karena kalau kita artikan satu persatu, wal asr ini cukup lumayan. Tapi kita sepakati saja bahwa para ulama sepakat yang dimaksud dengan wal asr ini adalah demi masa, demi waktu. Jadi entah itu asar, entah itu zuhur, entah itu apapun. Pokoknya demi waktu. Siapakah yang punya waktu? Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah demi waktu. Yang perlu diperhatikan adalah seringkali Allah bersumpah dengan ciptaannya. Misalkan wasyamsi demi matahari, walaili demi malam, wan nahari demi siang, walaili demi malam, kemudian wal qamari demi bulan. Banyak sekali Allah bersumpah kepada menggunakan makhluknya sebagai sumpah. Ini berarti ada sesuatu yang harus dikaji. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan makhluknya? Contoh, wasyamsi demi matahari. Loh, kenapa sih Allah bersumpah dengan apa? Demi matahari. Ada apa dengan matahari? Berarti ada sesuatu yang harus kita kaji, yang harus kita pelajari. Nah, sama dengan ini, wal asr demi waktu, berarti ada sesuatu yang harus dikaji. Kenapa Allah sampai bersumpah demi waktu? Nah, ternyata kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu di dalam khusr. Apa khusrin? Itu apa? Kerugian. Sesungguhnya manusia di sini dalam kerugian. Khusrin itu adalah sesuatu yang tidak baik, itu namanya khusrin. Nasib buruk namanya khusrin. Apakah itu jatuh, pleset, itu namanya secara bahasa itu khusrin. Artinya orang yang rugi. Nah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Pada ayat ini ya, ulama membatasi insan di sini, manusia di sini adalah manusia yang mukallaf. Apa mukallaf? Halo, dia ngobrol. Saya ngobrol, dia ngobrol. Apa mukallaf? Jadi innal insana lafi khusrin, manusia di sini adalah manusia yang merugi, adalah ulama sepakat yang dimaksud di sini adalah yang mukallaf. Apa mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang sudah punya kewajiban, itu namanya mukallaf. Yang sudah balik, ya kan? Untuk perempuan yang sudah men, kemudian orang yang sudah yang waras, yang nggak gila, itu namanya mukallaf. Kalau anak kecil kayak ini belum mukallaf, belum punya kewajiban. Kemudian juga orang gila itu nggak punya kewajiban. Nah, yang dimaksud insan di sini ulama sepakat adalah orang-orang yang mukallaf. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mukallaf, yang sudah punya kewajiban kepada Allah, yang apabila dia kerjakan dapat pahala, ditinggal dapat dosa, itu sungguh dalam kerugian. Siapa ya kita ini? Bapak nggak sudah balik belum? Kalau belum balik, gitu kan nggak kena kewajiban tuh. Jadi gampang, makanya kalau kagak mau sholat gampang. Sholat itu cuma buat orang Islam. Pertama, orang dewasa, orang waras, itu wajib sholat. Kalau dia nggak mau sholat, gampang. Yang pertama apa? Yang Islam. Kemudian apa lagi? Yang gede, bocah, dan jangan waras. Berarti gila. Jadi kalau ada orang nggak sholat, dibilang ya mungkin dia dan muslim, atau mungkin dia anak kecil, belum dewasa, mungkin dia apa? Gila, kurang waras. Nah, jadi mukallaf itu adalah orang yang sudah kewajiban. Nah, semua manusia yang mukallaf itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.